kalau itu ya, itu aksi sivil, gabungan civil society yang saya rasa terbesar ya, dan tersadar, karena bukan ujuk-ujuk kumpul, tapi dari rapat ke rapat, dari pertemuan ke pertemuan, saya salah satu di antaranya saja, dan dari mahasiswa, urusan tanah, urusan pedesaan, urusan hutan, adat, buruh, semua mereka merasa terpukul oleh urusan Omnibus Law awalnya, dan ternyata berkembang. Banyak juga urusan yang lain kayak ya Anda tahulah, ada penundaan pemilu, perpanjangan 3 periode, itu kan sesuatu yang dibenci oleh reformasi 98 dulu. Reformasi 98 3 KKN, nah KKN juga berkembang. KKN gila-gilaan juga. Zaman dulu nggak ada apa-apanya KKN, kalau dibandingin mungkin 10% lah jumlah kejahatan KKN zaman Orde Baru ya, zaman dibanding sekarang mungkin 10%. Dulu Edi Tansil 1,3 triliun aja ributnya seantero dunia tuh. Sekarang ratusan triliun, orang korupsi biasa-biasa aja tuh. Ada yang 78 triliun, ada yang 106 triliun ngambil duit rakyat bisa bebas kalau nggak salah ya. Bebas apa tuh kalau nggak salah ya? Indosuria itu apa tuh? Ya kan kayak gitu ya. Jadi udah kayak nyolong, maling, ngerampok biasa. Ini bahaya negara ini, membiasakan orang berbuat keliru seolah jadi benar gitu. KKN, demokrasi, human rights, turun semua kan indeksnya. Nah, kita hidupin lagi. Nah itu ada di protes rakyat, termasuk kesejahteraan lewat perpu tadi. Kita menekankan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kita pastikan itu batal demi hukum, demi konstitusi karena tidak diparipurnakan, dan kita menyampaikan kepada seluruh Indonesia, anggota kita, pimpinan-pimpinan daerah semua, bahwa tenang, Undang-Undang Omnibus Law atau Perpu Cipta Kerja tidak berlaku. Mereka harus tahu itu karena tidak disetujui oleh DPR. Satu ya. Yang kedua, dengan begitu kita perlu siap-siap untuk bernegosiasi, mendiskusikan dengan lebih detail pasal per pasal tentang perbaikan-perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai November. Nah kalau November depan nggak beres, berarti balik undang-undang yang lama. Kan dikasih waktu 2 tahun. Jadi itu faktanya gitu. Nah kecuali kalau pemerintah ini atau presiden mau melanggar lagi konstitusi, ya itu cerita lain. Ya, selama nggak ada yang mengatakan dia mau melanggar apa aja boleh kan. Tapi artinya kita tidak waras semua sebagai warga negara. Jelas pelanggaran. Kayak kemarin bikin perpu juga ada melanggar konstitusi dalam perspektif kita kan. Tapi dia lakukan lagi sekarang, kalau dia nggak mencabut dia melanggar lagi. Karena dia harus mencabut. DPR sudah jelas UUD 45 pasal 22. Kira-kira gitu. Oh, kalau itu enggak lah, kita konsolidasi internal, tapi mungkin mulai membuka-buka diri. Kita model apa sih presiden yang diharapkan ke depan tuh kira-kira model kayak apa gitu untuk KSPSI ya. Dan tentunya yang berkhidmat kepada kaum buruh pastinya ya. Dan itu kita tidak melihat dari presiden yang sekarang. Dari sejak menjabat dari tahun 2015 dengan PP 78, peraturan tenaga kerja asing, sampai ujungnya di Omnibus Law, itu betul-betul kita kayak dipukul berkali-kali gitu. Kaum buruh itu oleh rezim ini ya, dihajar lagi, sampai terkulai gitu loh. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja terakhir. Nah ini kita ingin ke depan kalau ada pemilihan presiden, kita betul-betul selektif lah. Akan jadi presiden yang tidak meneruskan apa-apa kebijakan yang merugikan kaum buruh di zaman sekarang. Amin. Ya mudah-mudahan ini bisa mengetuk pintu para pengambil kebijakan sebelum terlambat. Karena kalau terlambat bisa tidak terkendali kan. Akan bergelombang terus. Mudah-mudahan lah. Buruh tuh bukan pengen menang-menangan, nggak ada. Buruh pengen adil. Ya kalau kita nggak kerja, minta upah tinggi juga ngaco. Atau kerja nggak produktif. Ini udah produktif, udah keras, kagak diupah bener. Itu yang nggak adil. Gitu loh bos, jadi tenang aja lah, kita bukan orang menang-menangan. Oke bos? Setuju. Setuju bos. Bapak ini daerah ya.
Silakan.